Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Mikael Giovanni dari Prodi Ilmu Kelautan. Saya Halifah Najwa dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya Fiana Siro dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya Angelika Gira dari Prodi Kedokteran Hewan. Saya Yohanes Roberto dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Di sini kami akan memaparkan materi sejarah, kedudukan, ragam, fungsi, dan sikap berbahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Saya Halifah Najwa. Saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang sejak dahulu digunakan sebagai penghubung antar suku di Nusantara. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa persatuan bangsa. Setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia ditegaskan kedudukannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bahasa negara Indonesia. Seiring perkembangan zaman, bahasa Indonesia terus digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pemerintahan, media massa, hingga teknologi digital. Hai semuanya, perkenalkan saya Mikael Giovanni. Di sini saya akan membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bangsa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, lambang kebanggaan bangsa. Yang kedua, alat pemersatu berbagai suku bangsa. Dan yang ketiga, sebagai sarana komunikasi antar warga negara. Sedangkan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi yang diatur dalam pasal 36 UUD 1945. Antara lain, yang pertama digunakan dalam pendidikan, yang kedua digunakan dalam administrasi pemerintahan dan perundang-undangan, dan yang ketiga digunakan dalam forum resmi kenegaraan. Kedudukan ini, bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa yang kokoh. Halo, saya Robert. Di sini saya akan menjelaskan ragam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki berbagai ragam sesuai konteks dan penggunaannya. Yang pertama ada ragam resmi atau ragam formal. Ragam bahasa ini biasa digunakan dalam surat dinas, berpidato, dan karya ilmiah. Contohnya adalah dengan hormat saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk rapat pada hari Senin mendatang. Yang kedua ada ragam santai atau biasa disebut ragam non formal. Ragam bahasa ini biasa digunakan saat berbincang dengan teman atau keluarga. Contohnya, nanti jam istirahat kita ke kantin yuk. Yang ketiga ada ragam karya ilmiah. Ragam bahasa ini biasa digunakan dalam penulisan karya akademik seperti jurnal dan skripsi. Nah, dari sini bisa kita simpulkan kalau ragam bahasa bisa digunakan dalam situasi dan tempatnya. Halo semuanya, saya Fiana Siro. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi antar sesama. Kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang terdiri atas suku, agama, budaya, dan ras. Ketiga, fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi. Dengan fungsi-fungsi tersebut, bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat berbicara, melainkan sebagai perekat bangsa Indonesia dengan satu sama lain. Hai, saya Angelika Gira. Saya akan menjelaskan sikap bahasa Indonesia. Selain memahami sejarah, kedudukan, ragam, dan fungsi bahasa Indonesia, kita juga perlu memahami sikap bahasa Indonesia. Yang pertama, bangga menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya seperti saya bangga menggunakan bahasa Indonesia karena dengan bahasa ini kita dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tiga, menghargai bahasa daerah lain tetapi tetap menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Keempat, tidak mencampur adukan bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Dengan sikap positif bahasa kita dapat menjaga kelestarian dan kesejahteraan bahasa Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton video kami.